Ya, sahabat Mago Cakra, malam ini kembali kita pada obrolan santai. Ini ada sahabat kita, wah, Om Putra, Om Lingkar Geni, Om Jari Petir. Oke, ini malam 10 Muharram ya. Iya. Kita akan obrolan santai. Ada yang mau nanya? Coba Pak, mumpung malam 10 Muharram, kita nih pengen tahu sirullah itu sebenarnya kayak gimana, yang dimaksudin sirullah. Terus keajaiban sirullah itu gimana Pak ya? Oke, luar biasa. Mumpung malam ini ya, kan banyak sir. Sir itu dari kata rahasia ya. Sirullah itu rahasia-rahasia Allah. Jadi memang untuk keilmuan ada 4 dasar. 4. Ini berupa cakra, berupa lingkaran. Di mana zatullah itu hak Allah, zat Allah. Kemudian ada afalullah. Afalullah itu adalah pekerjaan Allah. Ada sirullah, rahasia Allah, dan yang terakhir ada sifatullah. Sifatullah itu ciptaannya Allah. Manusia itu termasuk sifatullah, jin sifatullah, dunia sifatullah. Bahasa keilmuan itu kalau saya gambarkan contoh ya, tenaga dalam. Nanti bukan tenaga dalam, saya kasih contoh. Contoh tenaga dalam. Sifatullahnya itu ketika saya mau menggerakkan gelas ini biar supaya bergeser gitu. Itu sifatullahnya yang terlihat itu seperti itu. Nanti ketika ini dia bergeser, ini bermainlah sirullahnya. Artinya entah yang gerakkan itu bangsa jin atau segala macam atau disebut khodam ya. Kemudian sebenarnya yang menggerakkan ini adalah zatullah, Allah itu sendiri. Inilah rangkaian dari afalullah, rangkaian permainannya Allah, rangkaian dari ceritanya Allah. Sirullah itu untuk menangkapnya memang kita butuh satu kejernihan jiwa. Karena kalau nggak punya kejernihan jiwa, kita nggak bisa menangkap sirullah itu sendiri. Dan syarat utama untuk melihat sirullah adalah berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ada sebuah kisah seorang ibu-ibu pembuat tempe. Delala hari itu dia buat tempenya terlambat. Subuh itu dia lihat belum jadi tempe, tapi dia harus menyambung hidupnya. Terpaksa dia harus jualan tempe. Karena tidak ada lagi yang dijual selain tempe itu, dalam keadaan mogol, setengah mentah, setengah matang ini, tempe tetap dia bawa ke pasar. Dari mulai usai sholat subuh sampai dengan menyiapkan tempenya, sampai dengan pasar, dia terus berdoa. Ya Allah, tunjukkan keajaibanmu, tunjukkan kasih sayangmu, tunjukkan mukjizatmu, bahwa tempe yang saya bawa ini sampai pasar mateng. Begitu dia bawa ke pasar, dia gelar tikar, dia buka perlahan. Apa itu namanya? Tempat jualannya deh. Iya, yang kalau tampah kalau apa itu namanya, keranjang itu. Ya kan jangan. Irek dari bambu tuh ya. Itulah kan dimasukin gitu. Rinjing. Nah, gerinjing gitu lah ya. Jadi dia buka perlahan-lahan kain selendangnya yang ditutupkan ke situ, dibuka. Ternyata tempenya masih tetap setengah matang, tetap mogol. Dia tutup kembali, ya Allah kok begini. Tapi karena mau jualan, terpaksa sama dia tetap dijembreng.
tetap dijembreng, dia kembali berdoa, ya Allah, kenapa doa saya tidak engkau kabulkan? Kemudian dia memejamkan mata, ya Allah, saya pejamkan mata, saya berdoa dengan engkau sungguh-sungguh. Begitu saya buka mata, tolong matengkan tempe saya ya Allah. Dia pejam dengan penuh keyakinan, memohon, memelas kepada Allah. Dia buka, tempenya belum matang. Tapi dia tetap berhusnuzon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ada yang beli. Hari semakin pagi, akhirnya banyak yang membeli tempe dan tempe dia nggak dibeli. Karena memang masih mogol. Kanan kirinya sudah habis, dia masih diem. Sampai dengan agak siang, tempenya tidak satu biji pun yang laku. Menangis dia. Ya Allah, salahku apa? Sehingga hari ini engkau tutup rezekiku. Apa salahku ya Allah? Aku sholat udah, puasa ya udah. Apa yang engkau perintahkan aku lakukan. Kenapa aku minta tempeku dimatengin aja nggak mateng? Ketika dia sedang menangis itulah, tiba-tiba ada mobil bagus berhenti pas di depan dia. Seorang ibu-ibu turun. Dia lirik gelangnya saja. Ini dari emas. Kalungnya ibu itu kayak wibawa. Sayangnya tempenya sudah dimasukin sama keranjang karena dia mau pulang kan. Bu, tempenya masih nggak? Dia mulai ragu-ragu. Masih bu. Ya coba, saya mau lihat. Bu, tempenya belum jadi gitu dia. Ya coba lihat dulu. Akhirnya dia kasih satu tempe untuk contoh. Nah ini yang saya cari, kata dia. Itu belum jadi bu. Iya, saya bu muter-muter seluruh pasar sak kota ini saya masukin nyari tempe yang kayak gini nggak dapet. Lah untuk apa bu? Anak saya yang lagi di luar negeri pendidikan, ya kita bilanglah di Australia lah ya. Dia ngebel saya minta karena kangen pengen makan tempe. Di sana nggak ada yang jualan tempe. Dia pesan harus dikirim dari Indonesia. Dan semua yang tempe dikirim dari Indonesia yang sudah kondisi mateng sampai sana mesti udah melodot. Kalau ini bu, pas saya kirim ke sana. Nangis ibu ini. Yang biasanya dia waktu itu dapat, kalau tempe itu semuanya dibeli dia dapat 100.000, sama ibu ini dia dikasih 200.000. Bu, semuanya saya borong. Berapa? 100.000. Nih saya kasih 200.000. Lah kok gitu? Karena ibu udah nolong saya. Saya udah hampir putus asa bu, nyari ini, kata dia. Di sini sirullah sedang bekerja. Ketika ibu ini berdoa kepada Allah, si pembuat tempe ini berdoa kepada Allah, Allah sedang mempersiapkan perjumpaannya dengan ibu ini tadi. Yang penting gak putus asa. Kalau ibu ini tadi yang penjual tempe pulang sebelum waktunya, dia gak ketemu ibu ini. Dan ibu yang kaya ini, perputaran sirullah sedang bekerja, di mana ketika ibu ini tidak putus asa, pergi ke suatu pasar, ke pasar lain, demi untuk mengirim anaknya, akhirnya bertemu dengan si penjual tempe. Itulah sirullah. Itulah sirullah. Di mana putra bisa bertemu sama Kang Anton. Itu sirullah, rahasia Allah. Yang kelak mungkin akan ada hubungan sesuatu, tiba-tiba nanti nawarkan bisnis, atau ketika Kang Anton sakit, putra nyembuhin, atau ketika nanti putra bannya gembes, bocor, ditambal sama Kang Anton. Itu sirullah. Yang penting kuncinya satu, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Kalau kita sudah terbiasa bersuuzon, alah kawan saya itu pura-pura pinter,
Alah kawan saya itu pura-pura sakti. Alah kawan saya itu pura-pura baik. Kita tidak mau berhusnuzon, maka kita tidak akan bertemu dengan yang namanya sirullah. Itulah sirullah. Rahasia Allah yang luar biasa akan kita nikmatin. Padahal inilah hebatnya Allah. Padahal ibu ini sempat menitikkan air mata dan bertanya, apa salahku ya Allah? Kok doaku nggak kau kabulkan? Andai kata dia memejamkan mata, tempenya mateng, dia dapat duit berapa? 100. Cuman 100.000. Tapi begitu tempenya nggak mateng, dapat duit berapa? 200.000. Itulah Allah sayang sama kita dengan caranya seperti itu. Jadi mulai dipahami di malam 10 Muharram ini ya. Itulah sirullah, itulah rahasia Allah. Kita ini hanya wayang, mau ditancepin di mana, mau dihadepin sama siapa, mau dimasukin kotak atau disuruh manggung, yakin Allah punya rahasia. Dan itu semua adalah afalullah, adalah perbuatan Allah. Ketika putra tiba-tiba bertemu dengan seorang yang sakit, orang sakit ini minta bantuan putra, yakin itu sudah sirullah. Kerjain aja. Tugas kita jangan mikir saya sakti, saya bisa ngobatin apa enggak usah. Kita riadoh, kita obati, sembuh enggaknya adalah zatullah, adalah Allah itu sendiri. Tugas kita cuman berusaha, titik. Kalau ada yang datang berobat enggak sembuh, ya Allah, apakah aku enggak sakti lagi, apakah aku enggak ampuh lagi? Ya, bukan. Itu rahasia Allah. Bahwa nyoba si orang ini sabar enggak, nyari ke sana ke sini enggak sembuh, tapi oleh Allah nanti sudah akan dipertemukan dengan seseorang yang jodoh bisa nyembuhin. Dan mungkin saat itu kita jadi pelengkap, bukan pemain utama, bukan pemeran utama. Tapi kalau kita jadi pemeran utama, sudah berobat kepada jari petir nggak sembuh, ke lingkar geni nggak sembuh, ke putra sembuh. Ternyata anak muda Indianya putra yang saat itu menjadi sirullahnya. Ada pula putra sebagai pemain cadangan, berobat tempat putra nggak sembuh, ke tempat lingkar geni nggak sembuh, begitu tempat jari petir sembuh. Karena hak yang menghilangkan dan mendatangkan penyakit hanya Allah. Tugas kita hanya riadoh. Dan kita nggak usah protes, kita jadi figuran atau pemain utamanya. Itu sirullah. Gimana? Iya Pak, udah mulai kerasa enak gitu. Kerasa enak. Emang kadang-kadang kita kayak nggak ngerasa kok bisa kayak gini gitu. Nah, kan? itu. Padahal itu semua udah rahasia Allah. Dan itu semua afalullah, perbuatan Allah. Itu obrolan santai kita di Tapal Batas Nalar malam ini, di malam ke-10 Muharram. Terima kasih Mago Cakra Channel playlist di Tapal Batas Nalar.